Salam, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus selaku kepala gereja saudara. Karena berkat pertolongannya, maka minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama lagi di gereja kita. Dan ini merupakan ibadah online kita yang terakhir. Kita memasuki masa new normal, artinya tatanan baru atau normal baru, di mana ibadah kita perlu mengikuti protokol kesehatan, yang antara lain kita harus bersedia untuk tidak berjabat tangan. Kita harus bersedia sesudah dan sebelum ibadah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita harus bersedia sebelum masuk tempat ibadah, suhu tubuh kita diukur dengan termogan. Dan apabila didapati suhu tubuh kita tinggi di atas 37,5 derajat Celcius, selaku gembala sidang saya meminta Bapak Ibu untuk tidak ikut ibadah. Kita harus bersedia duduk satu dengan yang lain dengan jarak minimal 1 meter. Dan di dalam ibadah kita harus memakai masker. Karena itu pastikan setiap saudara memiliki masker. Dan yang belum punya segera berusaha. Sehingga minggu depan dapat ibadah bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang lanjut usia, dan anak-anak yang rentan dengan sakit, selaku gembala sidang, saya menghimbau untuk tidak ibadah bersama-sama dengan kami di gereja, tetapi ibadah di rumah masing-masing. Durasi ibadah kita dipersingkat. Terkait dengan ini, maka saya menghimbau, pastikan setiap jemaat untuk datang tidak terlambat, karena waktunya singkat. Ibadah kita minggu depan, tanggal 14 Juni, kita akan teruskan dengan perjamuan kudus. Karena itu pastikan saudara bersama-sama bisa datang beribadah dengan kami. Sekarang kita akan mulai ibadah hari ini. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena perbuatan yang ajaib yang membuat kita ada saat pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita di dalam ibadah online saat pagi hari ini. Kami percaya Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan akan terus Bapak Ibu terima. Kita akan datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kekuatan baru, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
hanya Engkau Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita akan hanya dekat kepada Allah kita. Haleluya Yesus. Rasa tenang hatiku Tuhan. Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku Tuhan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan
hidup kita. Begitu luar biasanya Yesus. Begitu luar biasa kasih-Nya yang dinyatakan buat setiap kita. Haleluya. Katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Hati kami kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk perbuatan Allah yang ajaib. Kasih-Mu yang sempurna. Engkaulah kekuatan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkau batu karang yang kami yang teguh Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami sungguh melihat perbuatan ajaib yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan biarlah Roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Untuk kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Engkau, mengagungkan Engkau, menyatakan isi hati kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang Tuhan ambil bagian saat pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Baik Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Kau memberkati. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu. Terus Kau akan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Setiap hari mujizat-Mu selalu baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut Tuhan pimpinan-Mu di dalam kami beribadah saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh perbuatan Allah yang ajaib. Di masa COVID ini Tuhan,
akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita boleh mengagungkan namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita akan pujikan Dia, karena Dia Yesus Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, kita masih ada di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan selalu bersyukur karena Tuhan baik buat setiap kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita ada saat pagi hari ini karena keajaiban Tuhan yang terus diberikan kepada setiap kita. Kita mempunyai Allah yang ajaib, nama Yesus, nama yang ajaib.
Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. 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 Haleluya. Biar kita boleh merasakan keajaiban Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik kita ada karena keajaibannya. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Setiap kita boleh merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat setiap kita, untuk kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib, kasih-Nya yang ajaib. Kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana Tuhan adalah sempurna. Rancangan Tuhan sempurna buat setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Kembali pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Sungguh kami menaikkan syukur kepada Engkau. Kesempatan yang indah Engkau telah berikan kepada kami, hingga kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu sebagai rasa syukur kami karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Dan dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati dan telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa membutuhkan didikan, bimbingan dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjalani kehidupan yang ada, secara khusus di saat di mana COVID-19 yang berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan banyak orang di berbagai tempat, termasuk juga di tempat kami berada ya Tuhan. Ada yang dilanda dengan kesulitan ekonomi, ada yang dilanda dengan tidak sejahtera karena tidak bisa bertemu dengan banyak orang, ada yang dilanda merasa gundah gulana karena sulit untuk bisa beribadah secara berjemaah. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi kami secara khusus umat-Mu yang mengenal akan Engkau, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berbuat salah, Engkau Allah yang tidak pernah berbuat keliru. Rancangan-Mu dan kehendak-Mu sungguh sangat mulia dan sempurna. Oleh karena itu Tuhan, dengan kesempatan yang ada untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami akan dibawa kepada semakin lebih mengenal akan Engkau dan semakin lebih mengerti akan segala rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami di tempat ini maupun di tempat tinggal atau rumah kami masing-masing di saat di mana kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Tentunya Bapak Ibu Saudara semuanya ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Lebih-lebih dalam kesempatan pagi hari ini marilah kita pakai waktu yang ada, yang terbaik untuk kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita telah memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Di mana di dalam ibadah kita minggu yang lalu, kita diajak belajar untuk bagaimana karya-karya Roh Kudus yang demikian sangat penting dan luar biasa yang patut kita responi di dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan maupun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya masih ingin berbicara berkaitan dengan Roh Kudus, dengan sebuah tema Roh Kudus membentuk karakter Kristiani. Roh Kudus membentuk karakter Kristiani. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak hanya memberikan karunia-karunia kepada kita orang percaya. Memang itu sangat penting dan luar biasa untuk meningkatkan
kualitas di dalam pelayanan kita. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang memiliki karunia rohani, yang berkarisma. Apa yang kita lakukan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, bisa diwujudkan dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Namun juga ada di sisi yang lain yang sangat penting, yang juga perlu kita responi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Yaitu selain memberikan karunia rohani, Roh Kudus juga akan membentuk karakter. Karakter sangat penting kita miliki sebagai orang percaya. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka orang yang penuh dengan Roh Kudus. Namun karena tidak diimbangi dengan karakter, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan akhirnya mereka tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Contohnya Simson. Bagaimana Simson adalah orang yang diurapi oleh Allah. Semenjak dia dalam kandungan dan sampai dalam usia yang dewasa, dia sungguh menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk menaungi bangsa Israel di dalam melawan bangsa Filistin. Tetapi ketika dalam perjalanan selanjutnya, Simson ini tidak mempertahankan karakter yang baik. Dia jatuh di dalam hubungannya dengan wanita, dengan istrinya Delila, yang sampai pada akhirnya sesuatu yang sesungguhnya rahasia yang tidak boleh disingkapkan perihal kekuatannya. Namun karena Simson lebih condong kepada apa yang dimau oleh istrinya, akhirnya dengan rambut yang sebetulnya oleh Allah tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, dan itu terjadi dilakukan, kemudian Roh Allah meninggalkan Simson. Ketika Roh Allah meninggalkan Simson, maka Simson tidak lagi mempunyai kekuatan untuk apa yang menjadi rencana Allah, yaitu untuk bangsa Israel. Simson tidak lagi bisa melindungi umat yang dipercayakan oleh Allah untuk dinaungi, dilindungi oleh Simson. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak untuk bagaimana kita meresponi Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, membentuk karakter kita. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana karakter Yesus Kristus. Karakter Yesus Kristus yang tidak kita lihat dari sisi dia sebagai Tuhan, tetapi dari sisi dia sebagai manusia. Namun sekalipun Yesus sebagai sisi manusia yang kita akan pelajari pada saat ini, patut kita teladani
oleh karena Yesus Kristus memiliki karakter yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa Yesus Kristus memiliki karakter yang sangat luar biasa sekalipun sebagai manusia? Karena Yesus selalu disertai oleh Roh Kudus. Di dalam kebenaran yang kita baca melalui Injil Matius 3 ayat 16-17 di sini, sesudah Yesus dibaptis, keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah turun seperti burung merpati. Dari ayat ini hendak menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus bukan berarti sebelum dibaptis tidak disertai Roh Kudus. Tetapi semenjak Yesus akan dikandung oleh Maria, Yesus dikandung oleh karena Roh Kudus. Bahkan pada masa kanak-kanak pun membuktikan Yesus disertai Roh Kudus. Ketika usia 12 tahun, dia diajak orang tuanya ke bait Allah, bagaimana dia dengan penuh hikmat, yaitu berdialog, yaitu berdebat, yaitu bertanya jawab dengan para imam, dan para imam sangat kagum apa yang ada pada diri Yesus tentang hikmatnya itu. Itu membuktikan bahwa Yesus disertai Roh Kudus. Dan ketika Yesus mau masuk di dalam pelayanan, Allah berkehendak memang Yesus harus dibaptis. Dan ketika Yesus melaksanakan apa yang dimau oleh Bapa di surga untuk dibaptis, dan pada saat itu Allah hendak memproklamirkan bahwa dalam tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Yesus, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus bukan mengandalkan kekuatan dan kegagahan manusia, tetapi Roh Kudus akan menyertainya. Dan itu diproklamirkan di hadapan Yohanes yang sedang membaptis Yesus, dan tentunya juga kepada orang banyak yang ada di pinggir sungai Yordan, yang dimana mereka sudah dibaptis oleh Yohanes dan yang antri untuk dibaptis oleh Yohanes. Supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah orang yang diurapi, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Dan di dalam pelayanan Yesus pada akhirnya, karya Roh Kudus itu tidak dinyatakan dengan karunia-karunia yang luar biasa, yang berupa di mana Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan disertai dengan banyak tanda-tanda ajaib. Tetapi kepribadian Yesus, karakter Yesus itu pun juga perlu untuk kita renungkan dan kita teladani sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, sehingga membawa kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang dibuktikan berkaitan dengan karakter Yesus di dalam Alkitab? Mari kita akan buka Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di pasal yang ketiga tadi mengkisahkan Yesus dibaptis. Dan ketika Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, lalu Yesus mulai di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi sebelum masuk di dalam pelayanan yang ada, Roh Kudus yang hadir pada saat Yesus dibaptis itu, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus tidak jatuh dalam dosa. Yesus tidak kalah terhadap pencobaan yang ada. Ketika iblis memerintahkan untuk Yesus mengubah batu menjadi roti, Yesus tidak menurut apa yang diperintahkan oleh iblis. Karena apa? Karena Yesus tahu yang patut dilakukan, yang patut ditaati, bukan perintah iblis, tetapi perintah Bapa yang di surga. Bukan kehendak iblis, tetapi kehendak Bapa yang di surga. Melalui kebenaran ini saya katakan karakter yang ditunjukkan ketika Yesus dicobai oleh iblis ialah Roh Kudus memampukan Yesus untuk setia berpegang pada firman Tuhan. Bagi kita, Roh Kudus memampukan kita untuk setia berpegang pada firman Tuhan. Kita sebagai manusia syarat dengan yang namanya godaan. Karena iblis selalu cari waktu, cari kesempatan untuk menyerang kita. Sekalipun kita notabene sebagai orang yang percaya, kita enggak kebal terhadap godaan. Kita tidak dibebaskan dari pencobaan-pencobaan hidup. Entah godaan itu dari diri kita sendiri, dari orang lain, atau dari iblis. Kita patut meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam menghadapi godaan itu, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika iblis menyerang, menggodanya, Yesus mengkater dengan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki firman di dalam kehidupan kita, dari kita mendengar atau membaca firman, itu patut menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa mampu bertahan, berpegang kepada firman Tuhan, tentunya kita berharap untuk pimpinan Roh Kudus, untuk pertolongan Roh Kudus, yang sanggup memampukan kita berpegang kepada firman Tuhan sehingga kita tidak gampang jatuh dalam dosa dan kita bisa mempertahankan diri hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di dalam Injil Matius 26 ayat 39. Injil Matius 26 ayat 39. Yang berbunyi demikian, maka ia maju sedikit,
Lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini mengkisahkan ketika Yesus di Taman Getsemani, yang dimana dia tahu saatnya hampir tiba untuk dia ditangkap, lalu disalibkan. Nah, dalam pergumulan menghadapi salib itu, Yesus yang pada saat itu sebagai manusia tentunya memiliki yang namanya rasa gentar, rasa takut. Cemas yang luar biasa, sampai diceritakan di dalam Alkitab bahwa keringatnya itu seperti butiran-butiran darah yang keluar dari tubuhnya, dari kulitnya. Itu menunjukkan bahwa dia sungguh sangat tertekan, sangat cemas, sangat takut, sangat gusar. Sehingga dia berdoa kepada Bapa di surga, "Ya Tuhan, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa kita, "Kalau boleh ya Bapa, jangan terjadi seperti itu. Kematian yang sungguh sangat menyakitkan, sangat membuat menderita. Tentunya itu sangat menyakitkan." Bisa Yesus menghindar dari apa yang menjadi rancangan Bapa di surga. Bisa Yesus berkata enggak siap, enggak bersedia menjalani kematian dengan cara disalib itu. Tetapi dalam kegusaran dan ketakutannya itu, dia tidak menyerah kepada apa yang menjadi kehendak pribadinya. Tetapi Yesus menyerah kepada kehendak Bapa. Karena memang Bapa menghendaki Yesus mati dengan cara disalib, ya, untuk menebus segala dosa umat manusia. Sehingga kalimat penutupnya yang diulangi juga 3 kali dalam doa yang sama itu, Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Roh Kudus memampukan Yesus untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita harus meneladani Yesus, karena Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus, kiblat kita, teladan kita, satu-satunya adalah Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus harus kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan yang ada, sekalipun mungkin kita juga diperhadapkan kepada situasi yang sulit, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak nyaman, contohnya seperti yang terjadi saat-saat ini akibat pandemi dari COVID-19. Tidak hanya orang-orang tertentu yang berdampak, yaitu orang-orang yang kena virus dari COVID-19, tetapi yang tidak kena virus pun juga mengalami dampak-dampak yang lain.
entah itu pekerjaannya atau bisnisnya, ya, ekonominya, dan banyak hal-hal yang lain yang diakibatkan. Sehingga mengalami kesulitan, mengalami ketidaknyamanan. Nah, kalau kita tidak disertai oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak kita izinkan berkarya dalam kehidupan kita, membentuk karakter kita, kita akan mudah mengikuti apa yang dimau oleh iblis. Biasanya iblis itu mengajar, memberikan kesempatan, menggoda banyak orang untuk bagaimana mengatasi kesulitan itu dengan cara-cara yang instan, atau bahkan menghalalkan segala cara. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, apa yang diharapkannya mudah diwujudkan. Sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah, kita tentu tahu membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Nah, untuk kita bisa mengerjakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga, kita membutuhkan Roh Kudus yang Tuhan utus ke dunia untuk menyertai kita itu. Kita izinkan membentuk pribadi kehidupan kita, sehingga kita memiliki kepribadian yang tunduk kepada kehendak Allah. Dan tidak mudah menuruti kehendak kita sendiri. Seperti yang diteladankan oleh Yesus. Bisa dia menghindari salib itu. Karena salib itu memang sesuatu yang tidak nyaman secara manusia. Tetapi Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Ini juga yang harus menjadi ungkapan pribadi kita kepada Bapa di sorga. Di saat-saat kita ambil keputusan untuk melakukan sesuatu, kita tidak lebih menuruti keinginan diri kita sendiri, tetapi kita menuruti kehendak Bapa kita di surga. Untuk mempertahankan hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang 23 ayat 34 bagian A. Begini kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus disalib, ada 7 kalimat yang dia ungkapkan. Nah, di antaranya adalah seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 23 ayat 34 ini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa di sorga ketika Yesus melihat orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Baik itu perwira tentara Romawi maupun para imam, tokoh-tokoh Yahudi, bahkan orang banyak bangsa Yahudi yang mereka dengan sepakat mengambil keputusan berteriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus."
Padahal Yesus tidak pernah berbuat salah kepada mereka, tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memberitakan firman, Yesus justru punya tujuan untuk memberitakan kerajaan Allah bagi mereka, untuk menyelamatkan mereka. Tapi justru mereka meresponi Yesus dianggap menghujat Allah. Sehingga mereka bersepakat untuk menyalibkan Yesus. Nah, ketika Yesus tersalib secara manusia, bisa Yesus itu justru mengutuk mereka. Bisa justru Yesus itu balas dendam kepada mereka. Atau melakukan hal yang jahat. Karena mereka jahat kepada Yesus, Yesus bisa melakukan kejahatan buat mereka. Seperti Yesus bisa, katakanlah, mengusir roh jahat atau mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa berkata mengutuk mereka, jadi monyet lu, atau matilah kamu. Bisa. Tetapi Yesus memiliki karakter yang sungguh sangat mulia. Karena Yesus tidak hanya sekedar sebagai manusia, tapi Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, pribadi yang diurapi oleh Allah, pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir, yang seperti merpati itu membentuk karakter Kristus yang tulus, yang setia seperti ciri-ciri daripada sifat merpati. Hingga orang-orang yang jahat kepada dia, Yesus tidak mendoakan kecelakaan bagi mereka, tetapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari kisah ini atau dari ayat ini, yang ketiga yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hal karakter bagi orang percaya ialah Roh Kudus memampukan kita agar mudah memberi pengampunan. Roh Kudus memampukan kita agar mudah memberi pengampunan. Pengampunan sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab mengajarkan kalau kita mau mengampuni, maka Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Bahkan kita harus mengampuni karena Bapa di surga telah mengampuni kita terlebih dahulu. Pengampunan itu akan membuat kehidupan kita bisa sejahtera karena kita tidak menyimpan kejengkelan, karena kita tidak menyimpan sakit hati kepada orang lain. Bahkan juga pengampunan membebaskan orang lain merasa tertekan karena kesalahannya kepada kita. Sehingga pengampunan itu bisa menciptakan damai antara diri kita dengan orang lain, antara orang lain dengan kita. Bahkan dengan pengampunan itu, sekali lagi, Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan. Dan tentunya Tuhan akan semakin memberi kehidupan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa sampaikan 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kepribadian. Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk setia berpegang pada firman Tuhan di saat-saat kita menghadapi godaan atau cobaan hidup. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk tunduk pada kehendak
Allah. Sekalipun di saat-saat kita menghadapi kesulitan, baik itu mengambil keputusan atau melangkah, kita tidak mendahulukan kehendak kita, tapi kita mampu mendahulukan kehendak Bapa kita yang di surga dalam pertolongan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita agar mudah memberi pengampunan. Karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan Tuhan akan terus mengampuni kita ketika kita mau memberikan pengampunan. Dan pengampunan itu pasti akan mendatangkan sejahtera bagi kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan minggu-minggu yang ada di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kita tidak sekedar hanya memperingati, tetapi sungguh-sungguh Roh Kudus yang Tuhan telah utus ke dunia untuk hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, betul-betul berkarya membentuk karakter kita, sehingga karakter kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Oh, ya Allah, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami rasakan urapan-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami rasakan urapan. Biarlah
Ya, inilah pernyataan kami di hadapan Engkau. Kami senantiasa, ya Allah Roh Kudus, untuk memenuhi kehidupan kami, untuk mengurapi kami, menjadikan kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kepribadian yang berkenan di hadapan Bapa kami yang di sorga. Yang dimana kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Di saat-saat kami menghadapi godaan, kami tidak gampang jatuh di dalam dosa, tetapi boleh mempertahankan kehidupan dengan berpegang kepada firman Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Dan kami orang-orang yang dimampukan untuk kami tunduk kepada kehendak Bapa yang melebihi daripada kami mengutamakan kehendak pribadi. Dan kami menjadi orang-orang yang sanggup dan mampu mengampuni kepada orang-orang yang bersalah. Karena pengampunan itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Dan ketika kami mampu melakukan, kami sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni kami, maka kami juga harus mengampuni. Itulah yang juga kiranya ya Tuhan, saat ini kebenaran firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap umat-Mu yang mendengarkan. Sehingga umat Tuhan ada di dalam perubahan kehidupan, perubahan karakter yang semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya tidak mudah apabila Roh Kudus tidak bekerja berkarya atas kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh kami pada saat ini memohon kepada Engkau Bapa di surga, untuk kiranya Roh Kudus itu semakin bekerja berkarya atas kehidupan kami, mengubah kami menjadi orang-orang yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat mengingatkan kami betapa pentingnya kami meresponi Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh memberikan kesempatan Roh Kudus membentuk karakter kami menjadi karakter seperti Kristus. Karakter Kristiani, karakter yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji hormat serta sembah syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena berkat anugerah dan rahmat limpah-Mu, saat ini kami boleh beribadah, boleh memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Boleh menyembah, menyampaikan doa, harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Dan boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Sungguh kami berterima kasih atas kesempatan indah ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kemudian kami akan berpisah bersama-sama. Karena itu kiranya Engkau tetap ada bersama kami, menyertai kami masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan berkat ini.